Waktu itu yang saya cari adalah apa, Mas Wage? Apa Pak? Masjid. 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 Kenapa masjid, Pak? Ya karena saya selama ini hampir ya mungkin 1 minggu bisa dikatakan ke masjid hanya sekali, Jumatan. Itu yang menjadikan motivasi saya ya, karena apapun itu semua ini adalah miliknya Allah, maka saya harus kembali ke rumahnya Allah. Seperti itu. Saya terinspirasi dari pesan ibu. Pesannya gimana Pak? Pesan beliau? Dari pesan ibu bahwa berbisnis apapun itu ya, bisnis apapun itu, kerjaanmu apapun itu, jangan kau lupakan sholat. Saya saat ini apapun yang ibu minta saya kasih. Guys, catat, ibu kalau punya ibu di rumah masih hidup, apapun yang minta kasih. Ya, karena apa? Apapun ya Pak ya. Betul. Karena apa? Kalau kita pingin rezeki kita seperti raja, bisnis kita, kekayaan kita seperti raja, jadikanlah ibumu seperti raja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel Mas Wage Budi Yusanto. Hari ini kita spesial guys, kita sudah kedatangan tamu sosok inspiratif. Kita mau ngepoin nih guys ya, mau ngepo lagi sama beliau. Yang belum kenal, beliau bernama Bapak Indiatno ya Pak. Indiatno Nur Setiadi. Nur Setiadi, beliau adalah salah satu pengusaha properti sukses di Pati. Tepuk tangan dong buat Pak Indi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, bahagia. Bahagia ya Pak ya? Tentunya bahagia. Selalu bahagia Pak? Insya Allah. Kuncinya apa Pak? Kuncinya? Kunci bahagia apa? Kunci bahagia ada di hati. Guys, diawali dengan senyum yang ramah khas Pak Indi, memang kita harus selalu bahagia, kuncinya ada di hati. Hari ini Mas Wage dan kru akan mengkepoin, boleh ya Pak ya, kepo-kepo? Silakan, dengan senang hati. Akan sama-sama bareng-bareng untuk belajar hari ini, karena kenapa? Karena banyak sekali yang perlu kita tahu di dunia luar sana gitu. Jadi siapapun yang membuka diri untuk belajar, insya Allah akan dimudahkan ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, sebelum kita itu boleh berkenalan dulu Pak dengan Pak siapa? Siap. Ya, terima kasih Mas Wage Budi ya. Waktunya, alhamdulillah. Sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya Indiatno Nur Setiadi, kelahiran Banjarnegara. Tapi alhamdulillah orang Banjar. Oh, ternyata beliau orang Banjar. Iya, jadi tetap di Pati ya Pak ya? Ya, orang Ngapak, orang Kepenak. Orang gitu, ya. Ngapak. Ya. Insya Allah ya, alhamdulillah saya saat ini ya Mas Wage, saya saat ini tinggal di Pati. Itu di Pati, tepatnya di Winong ya, di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Alhamdulillah itu sejak 2010 Mas Wage. Sejak 2010 udah hijrah ke Pati. Udah hijrah ke Pati, insya Allah. Oke. Guys, kita pengen tahu nih, Pak Indi itu kan terkenal pengusaha properti. Itu di mana aja Pak di Pati Pak? Mohon maaf Mas Wage, ya sebelumnya. Gimana? Ya, ini saya cerita dulu. Kalau properti itu kan baru-baru saja. Oh, baru-baru saja. Ya, karena awal saya berbisnis yaitu di dunia kontraktor. Di dunia kontraktor. Iya, sejak 2002. 2002 ya. Belum lulus Pak. Sejak 2002 alhamdulillah gitu kan. Dari perjalanan waktu alhamdulillah ada hikmah, ada pembelajaran di sana Mas Wage. Jadi dunia kontraktor itu sebagai ajang belajar saya. Gitu. Alhamdulillah waktu itu di tahun 2011 akhir ada kegelisahan Mas Wage. Kegelisahan? Iya, kegelisahan hati. Dengan dunia kontraktor itu gitu kan. Jadi ya mohon maaf gitu kan. Mungkin ada sesuatu yang
kurang nyaman gitu kan. Ada sesuatu hal yang kurang nyaman dalam penerapannya, dalam pelaksanaan di dunia kontraktor waktu itu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya putuskan untuk tidak main proyek lagi di dunia kontraktor. Tapi alhamdulillah sejak itu yang luar biasa waktu itu adalah bagaimana saya itu mau memutuskan ya kegiatan yang bermiliar-miliar itu ya pada saat itu gitu. Itu kan perlu suatu apa ya, keikhlasan, keridhaan dari semuanya itu ya, terutama adalah yang besar. Betul. Jadi ridho seorang istri, ridho dari seorang ibu, orang tua itu luar biasa. Nah itu saya putuskan, dan waktu itu tidak mudah itu dalam waktu memutuskan mau keluar dari dunia kontraktor itu. Tapi alhamdulillah perlu waktu, istri bisa mengerti. Waktu itu ya tanda tanya itu kan, kita terus tuh, kamu mau kerja apa gitu kan, terus kamu mau usaha apa, udah ber-MM ditinggalkan nah gitu kan. Malah justru saya waktu yang aneh itu, yang lucu gitu kan, bukan aneh tapi lucu, itu kejadiannya sama ibu. Waktu saya sowan ke ibu ya, waktu itu via telepon, saya nangis waktu itu di telepon. Saya pengen pengen keluar dari dunia kontraktor itu saat itu, karena ibu memandang sudah enak gitu kan, duitnya banyak kayak gitu kan. Waktu itu saya telepon dan ibu hanya, apa enggak sayang gitu kan, apa enggak eman-eman gitu ya, dalam arti kamu sudah sekian lama, bertahun-tahun gitu kan, dan uangnya juga berlimpah gitu. Secara materi mungkin menurut keluarga itu udah cukup ya Pak ya, karena materi nilainya banyak gitu. Ya. Tapi di dalam hati ini tidak ada rasa ketentraman, tidak ada rasa kebahagiaan. Waktu itu saya izin sama ibu dalam waktu memutuskan untuk hijrah, untuk mau berhenti dari dunia kontraktor itu via telepon. Saya waktu itu nangis gitu kan, karena apa? Ibu hanya bilang, apa enggak sayang, udah bertahun-tahun, udah sekian tahun kamu bekerja, dalam arti itu menjadikan apa ya, bisnismu kan, seperti itu. Dan yang saya kaget, ibu waktu itu matur, kamu itu kenapa berubah gitu kan, kenapa berubah gitu kan. Secara logika emang sudah punya, kok sedemikian rupa secepatnya itu kan berubah itu. Kenapa, Pak? Jadi ibu matur gini, kamu ikut aliran apa itu? Sampai ibu menyebut seperti itu. Jadi disangka saya mengikuti aliran-aliran yang tidak benar seperti itu. Ya, tapi saya sudah memutuskan bahwa ini saya ingin memutuskan itu karena ada kegelisahan dalam hati. Benar duitnya miliaran mas, tapi tidak tenang, tidak bikin hati tenang, tidak bikin hati bahagia. Buat apa kita banyak harta, banyak duit tapi tidak bahagia? Karena hidup itu yang dikejar adalah kebahagiaan, bukan begitu Mas Fakih? Ya, kebahagiaan yang perlu kita ya Pak ya. Insya Allah. Ya teman-teman, jadi ternyata beliau ini sejak 2002 sudah menggeluti dunia kontraktor dan memutuskan untuk hijrah ya Pak, Pokoknya demikian. Betul. Karena ada faktor tertentu yang membuat tidak nyaman. Gitu ya. Nah ini Pak, selama perjalanan karir Pak ya, kadang kan kita ada sosok-sosok yang menginspirasi gitu. Misalnya dalam konteks ini tadi berkali-kali menyebut kata ibu. Pernah nggak Pak kita membuat kecewa seorang ibu dari sosok Pak Indi ini? Gitu. Kita kepoin ya guys. Boleh ya Pak cerita, pernah nggak buat kecewa ibu Pak? Ya mungkin banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin mengecewakan ibu dari saya waktu sekolah dulu di SMP. Ya, waktu dulu sekolah di STM, saya STM mas, bukan SMA, jadi saya anak STM ya. Jadi senengnya apa? Balapan motor, ya tawuran. Diem ternyata. Mantap jagoannya. Jadi itu yang membuat saya merasa dulu sering sekali menyakiti hati ibu, orang tua. Jadi saya dibelikan motor untuk balapan, motor dirombak dan sebagainya, padahal ibu itu motor ibaratnya itu dulu hanya
leasing ya waktu itu ibu mengorbankan semuanya untuk bisa dapat motor, dan motor itu saya rusakin gitu, dalam arti dimodif dan sebagainya untuk apa? Balapan gitu, hanya sekedar untuk balapan. Nah itu dulu ya waktu di STM ya. Nah, seiring perjalanan waktu yang mungkin yang menyakitin yang tadi saya ceritakan, saya sudah kerja, sudah berbisnis, nah, saya berhenti gitu kan, meninggalkan bisnis yang mungkin bagi ibu melihatnya itu wah gitu kan. Nah, itu salah satunya mungkin itu. Tapi dari balik semua itu alhamdulillah Mas Wage. Gimana Pak? Nah, saya tidak serta-merta terus mendapatkan sesuatu yang lebih, itu tidak. Jadi melalui proses yang panjang. Begitu saya hijrah dari dunia kontraktor itu, saya tidak langsung mencari bisnis. Saya tidak langsung bekerja, nyari kerjaan, enggak. Waktu itu yang saya cari adalah apa Mas Wage? Apa Pak? Masjid. Masjid. Kenapa masjid Pak? Ya karena saya selama ini hampir ya mungkin 1 minggu bisa dikatakan ke masjid hanya sekali, Jumatan. Itu yang menjadikan motivasi saya ya, karena apapun itu semua ini adalah miliknya Allah, maka saya harus kembali ke rumahnya Allah. Seperti itu. Dan alhamdulillah dari situ ya selalu jamaah, menjaga jamaah itu luar biasa Mas Wage. Jadi dari situ terus saya mendapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Apa itu Pak? Nah, dari bisnisnya orang lain, nah, tanpa harus modal uang di depan, tapi saya bisa mendapatkan uang. Itu luar biasa. Jadi guys, ternyata di dalam perjalanan beliau bisa dibilang saya bilang tobat ya Pak ya. Ya, hijrah. Beliau hijrah untuk kembali ke Allah, karena Allah selama ini merasa jauh dari Allah, dan dengan tiba-tiba beliau mendapatkan sesuatu yang tak disangka-sangka. Mungkin kalau bahasanya itu sebuah bisnis tanpa modal dan menghasilkan. Iya, alhamdulillah. Nah, di situ saya terinspirasi dari pesan ibu. Pesannya gimana Pak? Pesan beliau? Dari pesan ibu bahwa berbisnis apapun itu, ya, bisnis apapun itu, kerjaanmu apapun itu, jangan kau lupakan sholat. Gitu. Catat ya guys, ya. Bisnisnya apapun, kerjaannya apapun, sholat tetap jangan sampai ditinggalkan. Ya. Wajib. Jadi utamakan sholat. Utamakan sholat. Ya. Oke. Jadi alhamdulillah dari situ saat ini ya saya di tahun 2017 barulah saya ngawalin dunia properti Mas Wage. Itu dunia properti di Pati ya Pak ya? Di Pati alhamdulillah. Di daerah mana Pak? Biar teman-teman tahu. Ya saat ini sejak 2017 itu sudah ada 3 proyek ya. 2017 itu di Dosoman, di namanya apa, Pak? Itu Indigraha. Jadi Indigraha Cluster Dosoman. Terus yang kedua di Kedung Bulus, namanya Green Firdaus. Ya, yang ketiga di Puri. Ini tahun 2020 ini. Namanya Indigraha Cluster 2. Indigraha Cluster 2. Ya, ini beda pasar, beda market ya. Gitu ya Pak. Kenapa, iya, Pak? karena alhamdulillah saya berbisnis properti ini saya tidak pakai sistem KPR Bang. Oh. Gitu. Jadi berbisnis properti dengan modal yang sekian banyak itu jenengan tanpa pakai bank, insya Allah. Itu membuat. Terus gimana caranya? Karena ini nggak mungkin ini Pak Edi kalau nggak punya modal banyak gitu kan. Itu gimana? Nah, dalam berbisnis itu kan tadi itu karena saya yang mendahulukan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itulah Allah memberikan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ya, mungkin jadi, kalau saya kupas di sini nggak selesai Pak. Ya, gitu kan. Jadi di situ ada seorang kawan yang tak disangka-sangka itu datang, dan dia duitnya baru jual rumah di Bogor waktu itu apa ya, gitu kan, di Bogor, uangnya bingung mau untuk apa.
Bingung Gitu. ya, Pak? Iya, jadi ada orang yang kebingungan mengolah uang yang bermiliar-miliar, itu banyak di luaran sana. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan, ngobrol-ngobrol, akhirnya jadilah itu kan, beliau yang beli tanahnya, kita olah, saya karena sebagai basicnya kontraktor, saya yang pengembangan dan pembangunannya, begitu ya. Sekarang ada partner ya Pak ya? Yang Alhamdulillah, makanya berpartner pun itu tidak sembarangan, harus dilihat karakternya pertama adalah karakter imannya. Nah gitu, disitulah nanti kita akan menjadikan visi yang sama, menyatukan visi yang sama, karena tidak mudah untuk menyatukan satu visi. Itu makanya saya berpartner dengan beliau sampai saat ini ya fine-fine saja, jadi tidak memikirkan hasil, karena hasil adalah haknya Allah. Jadi yang kita pikirkan saat ini adalah bagaimana kita berprosesnya. Begitu. Nah, dari pembeli-pembeli yang ke kami pun itu kan tidak pakai KPR Bank, ngangsurnya cukup sama Bank Indi gitu. Guys, yang mau beli rumah sama di Indi Graha, di Puri ya Pak yang Ya, kedua, insya Allah. Mungkin hampir 1 M ya. Ada yang 1 M yang di Puri. Yang di bawah 1 M. Ya, minimal 5-4 juta. Ke bank, Mas. Cukup ke bank ini ya. Layani. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Ya. Oke, Pak. Kadang kan kita apa namanya ya punya unek-unek gitu ya Pak ya. Ya. Sesuatu yang disampaikan ke ibu. Oke. Jadi ibu itu ada bahasa ya, ada soal nyanyian bahwa kasih ibu sepanjang masa. Itu benar Mas Wage. Kasih ibu sepanjang Kasih ibu sepanjang masa. Jadi saya saat ini apapun yang ibu minta saya kasih. Guys, catat. Ibu kalau punya ibu di rumah masih hidup, apapun yang minta kasih. Ya, karena apa? Apapun ya Pak ya. Betul. Karena apa? Kalau kita pingin rezeki kita seperti raja, bisnis kita, kekayaan kita seperti raja, jadikanlah ibumu seperti raja. Oh, amazing guys, luar biasa, tepuk tangan buat Pak Indi buatnya kali ini bahwa memang memuliakan seorang ibu itu nggak ada ruginya ya Pak ya. Insya Allah. Justru malah kembali ke kita lagi. Iya. Dan akan berlipat-lipat. Betul. Dan mendapatkan rezeki yang disangka-sangka, tidak disangka-sangka itu luar biasa. Gitu. Wow, hari ini guys perjalanan panjang ya Pak ya, kita ternyata udah 8 tahun menyimak perjalanan beliau dari kontraktor hijrah sekarang punya usaha sendiri seperti tanpa melalui perbankan. Terus sekarang beliau juga sangat taat pada seorang ibu, nggak melupakan seorang ibu. Itu udah cukup buat kita untuk tahu seorang Pak Indi. Insya Allah ya. Oh ya Pak Indi, kesan-pesannya dong buat teman-teman di rumah, bagaimana kita bisa harus memulai kiat-kiat bisnis. Supaya adil loh Pak, aku kok penasaran ya loh, tanpa perbankan itu kok bisa itu loh. Ya karena kami meyakini bahwa segala sesuatu itu bukan saya yang hebat ya, bukan kita yang hebat, tapi semua itu atas pertolongan Allah. Itu jadi dalam berbisnis itu kita harus memakai namanya 2 strategi Mas Wage. Apa itu? Ada strategi langit dan strategi bumi. Strategi langit dan bumi. Iya. Ambil catatan, tulis di dinding. Jangan di dinding, di kertas saja ya Pak. Catatnya di pikiran dan hati. Hati-hati. Insya Allah. Jadi ada strategi langit dan strategi bumi. Ya, strategi langit itu ya tadi salah satunya kita harus mendapatkan ridho dari seorang ibu. Itu kan yang pertama tadi Allah dulu ya, kita mengedepankan tawakalnya dulu. Jadi kalau mau berbisnis ya adalah berdoa dulu ya, berdoa dulu, memohon itu kan sama Allah. Yang kedua mendapatkan ridho dari ibu, karena ridho seorang suami itu pada ibu kandungnya, ridho Allah pada suami itu pada ridhonya seorang ibu. Begitu itu. Dan doa setiap saat, jangan dilupakan. Doa setiap saat itu strategi langit. Salah 3-nya itu ya. Masih banyak lagi strategi lain, ada duha, ada macam-macam sedekah kan gitu, berbagi gitu kan. Makanya alhamdulillah kami punya
perusahaan namanya Dermaga, Mas. Apa tuh Dermaga? Ya, insya Allah ya, kenapa saya memberikan nama Dermaga Corporation, karena saya punya visi yang luar biasa. Itu insya Allah akan membawa teman-teman semua yang apa namanya bergabung dengan Dermaga, insya Allah menjadikan seorang yang dermawan masuk surga, insya Allah. Amin, ya Allah, amin. Namanya dan doanya luar biasa, Dermaga Corporation. Insya Allah dermawan yang masuk surga, insya Allah. Alhamdulillah ya, saat ini dari beberapa strategi langit yang saya jalankan, saya saat ini mempunyai perusahaan yang namanya Dermaga Corporation. Nah, Dermaga Corporation itu apa, Mas Wage? Tahu? Tahu dong, dermawan masuk surga. Alhamdulillah. Nah, itu kami ingin mengajak ya kawan-kawan yang terlibat, itu sahabat mitra yang terlibat dengan kami. Saya ingin mengajak menjadi seorang yang dermawan masuk surga, insya Allah ya. Dari strategi langit ada strategi bumi ya, Mas Wage. Ada strategi bumi. Kalau strategi bumi itu ya, kami punya yang namanya 4 on rumusnya. 4 on. Nah, tapi jangan ditambahi satu lagi ya. Oke. Jadi On. on. Jangan ya, ini 4 on. 4 on aja. Ya, aja 4 on aja ya. On-nya satu aja. Oke. Ya. Alhamdulillah, yang on yang pertama adalah kita harus mempunyai vision. Oke. Ya, harus punya visi ya. Vision itu punya visi. Jadi apapun itu, bisnis apapun itu ya, dalam rumah tangga pun harus punya visi. Tujuan. Visi itu jangka panjang. Oke. Bisa dicapai 10 tahun, 20 tahun atau bahkan 100 tahun kemudian. Itu visi ya, punya vision. Yang kedua harus punya passion ya, harus punya passion. Jadi passion saya dengan istri saya berbeda. Passion saya di dunia konstruksi, maka begitu saya hijrah dari dunia kontraktor, Allah beri sesuai dengan passion. Nah, diberi developer properti. Nggak perlu nyari project, tapi saya membuatkan project seperti itu. Alhamdulillah, passion ya. Passion itu adalah kesenangan hati. Kalau istri saya passionnya di dunia kesehatan kecantikan, Mas Wage. Begitu. Yang on yang ketiga apa, Mas Wage? Action ya. Buat apa kita punya visi, punya passion tapi nggak action? Nggak akan berhasil, betul nggak, Mas Wage? Iya, nanti jadinya halu. Iya, halusinasi. Lamunan. Angan-angan. Jadi hanya angan-angan ya, bukan impian ya. Betul. Beda ya, impian dengan angan-angan. Nah, iya. Kalau angan-angan hanya sebatas angan-angan, kalau impian penuh dengan perjuangan, insya Allah itu. Ya, nah, on yang keempat, biar bisnis kita tumbuh dan menumbuhkan, perlu adanya yang namanya collaboration. Jadi harus kolaborasi, bersinergi dengan siapapun, tapi yang harus punya satu visi ya. Tidak boleh kita nyari mitra, nyari rekan bisnis, mencari tim ya. Kita bukan Superman. Nah, kita membangun super tim. Kita harus punya super tim. Insya Allah begitu, Mas, sebagai strategi. Kalau begitu, ini luar biasa. Ya. Saya ini pengen ngobrol panjang lebar karena ada durasi waktu, Bapak juga ada kesibukan yang lain. Kami minta maaf apabila ada yang kurang berkenan ya, Pak. Siap. Ya. Jadi semua apa yang kita sudah simak semoga bisa bermanfaat buat orang banyak. Insya Allah. Teman-teman untuk di-share, semoga informasi yang ini bisa berguna buat seluruh semuanya yang menyimak ini gitu ya, Pak Indi. Terima kasih, Mas Wage. Terima kasih, kita pamit dulu, Pak Indi. Siap. Teman-teman, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.